Hey, Nicole kembali lagi di sini. Jadi, ibuku tidak tahan lagi dengan sifat pembangkangku. Jadi dia mengantarku untuk tinggal bersama ayah. Masalahnya adalah dia adalah kepala sekolah di sebuah sekolah angkuh yang hampir tidak memiliki siswa cewek. Dan dia memaksaku untuk bersekolah di sana. Sekolah perlu mengikuti perkembangan zaman dan menjadi lebih inklusif terhadap perempuan. Jadi aku memulai klub khusus cewek bernama The Doll agar kami diperhatikan. Semuanya berjalan dengan baik, tapi kemudian ayah membiarkan berita bahwa aku adalah putrinya. Saat istirahat pertama, semua orang di sekolah tahu siapa aku. Tak lama kemudian, anak-anak yang belum pernah berbicara denganku sebelumnya menawarkan bantuan untuk mengerjakan PR-ku, dan para guru kelihatan jadi gugup di sekitarku. Aku mengerti, tidak ada seorang pun yang ingin terlihat bertengkar dengan putri kepala sekolah. Bahkan ibu kantin pemarah itu juga berubah total. Sekarang dia bahkan memberiku 2 porsi ayam. Kedengarannya bagus ya kan? Tidak, malah itu agak menjengkelkan. Dan yang terpenting, teman-temanku mulai melakukan hal-hal gila di belakangku. Mereka menaruh ciuman lipstik di loker acak, menyelinap ke ruang fakultas dan mengadakan pesta teh boneka. Dan kemudian mereka melakukan lelucon terbesar. Iya, mereka benar-benar pergi ke ruang olahraga dan menggantungkan karangan bunga celana dalam, bra, dan tampon di samping spanduk besar bertuliskan, "Selamat datang di dunia wanita." Wow, bahkan kupikir mereka sudah keterlaluan dengan yang satu ini. Ayahku sangat marah karena hal itu. Aku takut mereka akan dikeluarkan. Hampir tidak ada cewek di sekolah ini tanpa kehilangan satu-satunya teman sekelas cewek. Namun mereka berakhir hanya dengan skor selama seminggu dan terpaksa tinggal di sekolah sepulang sekolah dan membersihkan ruang olahraga. Phew. Keesokan harinya teman-temanku mendatangiku saat aku berada di loker dan Angela berkata, "Skors memang menyebalkan, tapi lelucon itu sangat berharga. Tunggu saja sampai kamu melihat apa yang kami rencanakan selanjutnya." Dia mengedipkan mata. "Itu pasti akan gagal." Carly terkekeh. "Sudah cukup. Jadi aku menyuruh mereka memberitahu The Doll yang lain untuk menemuiku di gym sepulang sekolah." Oke, jadi aku mungkin secara diam-diam mengambil kunci gym dari saku ayahku, tapi itu demi kebaikan yang lebih besar. Sekarang aku sudah mengumpulkan semua The Doll, aku mengatakan apa yang perlu aku katakan. "Hai gadis-gadis, lihat, aku tahu sekolah ini lebih menyukai cowok dan dapat dimengerti jika kalian ingin diperhatikan. Tapi semua lelucon ini membuat kita terlihat buruk. Aku kenal ayahku, dan satu-satunya cara dia mendengarkan kita adalah jika kita melakukan sesuatu yang menyampaikan maksud kita dengan cara yang terhormat. Jadi, aku akan mencalonkan diri dalam pemilihan ketua OSIS berikutnya." Bahkan sebelum aku menyelesaikan kalimatku, Carly berkata, "Tapi posisi itu hanya untuk para cowok." Aku pikir sudah saatnya kita mengubahnya ya kan? Jadi, siapa yang bersamaku? Yang mengejutkanku, semua cewek di ruangan itu mengangkat tangan dan bersorak. Setelah itu aku meluncurkan kampanyeku. 2 kandidat dengan jumlah suara terbanyak akan lolos ke babak final. Pada awalnya aku tidak mendapat banyak perhatian, tetapi kemudian hal ini tidak mengherankan karena aku adalah satu-satunya cewek yang berkompetisi. Pesaing lain menanggapinya dengan sangat serius. Seorang cowok membagikan kaos gratis yang bertuliskan namanya, dan anak lainnya menempelkan selebaran di loker semua orang yang mencantumkan 10 alasan kenapa dia adalah orang yang tepat untuk jabatan itu. Tidak mungkin, aku harus membuat rencana. Jadi aku menemukan strategi yang familiar namun sangat efektif, yang disebut perangkap kecantikan. Tidak ada satupun cowok yang bisa menghindarinya. Salah satu fokus utamaku adalah ingin menghidupkan kembali sekolah ini dan menjadikannya inklusif bagi semua. Jadi aku mengambil satu langkah lebih jauh dan aku serta timku berdandan seperti lebah lucu dan membagikan cupcake hitam dan kuning buatan sendiri. Lalu setiap kali ada cowok yang berbicara kepada kami mengedipkan mata kepada mereka, memberikan mereka permen, dan mengatakan kalau itu hanya untuk mereka karena mereka lah yang paling lucu. Dan langkah itu berhasil, tentu saja. Aku lolos ke babak 2 besar dan aku harus melawan Brandon, cowok super pintar ini. Jadi sekarang yang perlu kulakukan hanyalah mengerjakan presentasiku yang akan kusampaikan di halaman sekolah. Betapa membosankannya itu. Jadi sebuah ide cemerlang terlintas di benakku. Kenapa kita tidak menggabungkan final dengan malam prom, di mana para siswa tidak hanya dapat memilih calon ketua OSIS, tapi juga berdandan dan bersosialisasi. Aku memberitahu timku tentang ide luar biasaku, tapi yang mengejutkanku, mereka kelihatan ragu-ragu. Para guru tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Mereka sangat anti pesta, itu menyakitkan, kata Carly. "Serahkan saja ini padaku." Aku menyeringai.
Ayahku mungkin keras tetapi dia bukan tandinganku. Jadi malam itu setelah makan malam, aku menceritakan rencanaku kepadanya. Pada awalnya dia sangat kaget dan tidak setuju karena dia mengatakan bahwa kita tidak bisa menggabungkan final pemilihan ketua OSIS dengan pesta menyanyi dan menari karena akan menghilangkan martabatnya. Ayahku terjebak di masa lalu. Jadi aku berkata, tapi ayah, ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi semua siswa untuk berkumpul satu sama lain. Aku dan teman-temanku akan mendekorasi aula, mencari DJ, memilah makanan dan minuman, dan melakukan kebutuhan lainnya. Aku tahu kamu keberatan dan aku mengerti, tapi pesta prom adalah acara penting bagi kami para remaja. Kami belajar banyak dari mereka, cara menari, cara merasa nyaman dengan diri sendiri, cara berbaur satu sama lain. Tolong, kami membutuhkan ini, dan aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun meminum minuman keras. Faktanya, kita bahkan tidak minum alkohol sedikit pun. Dibutuhkan jauh lebih banyak permohonan dan bujukan, tetapi akhirnya dia menghela nafas lalu berkata, "Baiklah, kamu boleh mengadakan pesta prom, tapi jangan biarkan aku sampai menyesalinya." Aku menjerit kegirangan lalu bergegas mendekat dan memeluknya. Dia tampak kaget ketika memikirkannya ini adalah pertama kalinya aku memeluknya selama bertahun-tahun. Aku harus mengakui bahwa itu terasa menyenangkan. Aku langsung mengirim pesan kepada grup tersebut dengan kabar baik itu, dan mereka membalas dengan meme, hati cinta, dan emoji menari, dan pembicaraan segera beralih ke apa yang akan kami pakai. Lihat, berteman dengan putri kepala sekolah itu banyak manfaatnya, bukan? Aku tidak akan berbohong, mengorganisir pesta prom itu sulit, tetapi untungnya bagiku, aku memiliki teman-teman luar biasa yang selalu membantuku. Carly membereskan dekorasi dan mencari DJ, dan Angela bertanggung jawab atas tiket. Malam pesta prom akhirnya tiba, dan wow, semuanya berdandan dengan baik. Para anggota DOL memberikan pertunjukan tarian penyambutan, lalu Brandon dan aku naik ke panggung untuk memberikan presentasi kami. Brandon duluan, dan astaga, dia tuan serius tapi dia manis. Dia melanjutkan dengan program untuk meningkatkan nilai gizi makanan sekolah, mengatur lebih banyak perjalanan sekolah untuk klub catur, matematika, dan olahraga, lalu melakukan lebih banyak hal untuk membantu krisis iklim, seperti mengumpulkan uang, mendaur ulang, dan memproduksi energi surya untuk menurunkan jejak karbon di sekolah kami. Kedengarannya meyakinkan kan? Tapi itu sedikit membosankan. Dia sungguh kutu buku, meskipun lucu. Dan aku harus berpura-pura hidungku gatal agar aku bisa menguap diam-diam. Aku mendengar suara tepuk tangan. Oh tidak, itu berarti giliranku dan aku belum siap. Pesta prom menyita waktuku dan apa yang harus kukatakan? Saat itulah aku melihat ke arah ayahku yang berdiri di belakang ruangan dan aku melihatnya mengangguk ke arahku. Jadi aku menjadi pusat perhatian dan memutuskan untuk membiarkan hatiku yang berbicara. Hai teman-teman, beberapa dari kalian mungkin mengenalku sebagai cewek pemberontak yang menimbulkan masalah ketika aku pertama kali tiba di sini. Sementara yang lain mungkin hanya mengenalku sebagai putri kepala sekolah. Kenyataannya adalah aku hanyalah murid biasa seperti kalian semua. Seseorang yang memiliki keraguan besar untuk datang ke sini. Aku dapat mendengar beberapa orang berbisik di tengah kerumunan, namun aku tetap tenang dan melanjutkan. Aku tidak berpikir aku akan suka sekolah di sini, tapi ternyata aku salah. Aku mendapatkan beberapa teman yang luar biasa, dan aku telah benar-benar menyukai tempat ini. Namun, sikap kuno terhadap para siswi membuatku frustasi. Waktu telah berubah dan kita juga pantas berada di sini. Jadi sudah sepantasnya kita memiliki seragam kita sendiri, klub yang dirancang khusus untuk kita, dan mohon, tidak ada lagi latihan bench press. Para cewek sama baiknya dengan para cowok, bahkan lebih baik lagi di beberapa hal. Misalnya, kami cewek-cewek hebat di The Doll membuat pesta ini sendirian. Bersama-sama, ayo kita jadikan kehidupan SMA kita lebih cemerlang dan inklusif bagi semua karena sekolah ini memiliki sesuatu yang istimewa. Dan aku ingin semua orang melihat bahwa dengan sedikit perhatian dan perubahan, sekolah ini bisa jadi sekolah yang benar-benar menarik. Wow, aku sudah melakukannya. Semua siswa bersorak dan bertepuk tangan. Bahkan Brandon menepuk pundakku dan berkata, "Bagus sekali, presentasimu sangat meyakinkan, kamu mendapat dukunganku." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku. Ya Tuhan, apa maksudnya? Setelah itu aku bergabung dengan teman-temanku di lantai dansa dan menikmati tarian luar biasa yang kami selenggarakan. Akhirnya tiba saatnya hasil. Salah satu guru naik ke panggung dengan amplop berisi nama pemenang. Lalu dia membukanya dan berkata, "Dengan 2/3 suara, kalian telah memilih pemenangnya, dan itu adalah Nicole. Aku tidak percaya, aku telah melakukannya. Aku benar-benar menang."
Saat aku turun dari panggung, ayah menghampiri dan memelukku erat, lalu dia berkata, "Sayang, aku sangat bangga padamu." Selesai, sekarang aku adalah ketua OSIS dan seperti yang aku janjikan dalam presentasiku, aku menjadikan sekolah ini tempat yang inklusif untuk semua. Kini kami memiliki lebih banyak aktivitas untuk para cewek, termasuk klub pemandu sorak. Walaupun tentu saja para cowok juga bisa ikut. Kami bahkan punya seragam cewek, jadi aku tidak perlu memakai celana longgar yang jelek itu lagi. Sekarang semua orang jadi kelihatan lebih bahagia di sini, termasuk aku. Ibu mendengar perubahan sikapku dan mengajakku pulang. Tapi aku tidak bisa kembali. Aku seharusnya berada di sekolah ini bersama teman-teman baruku. Mungkin saja aku memang menyukai tempat ini. Siapa sangka, ini gila ya kan?